senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama bisa menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Farahma Yuwanita SSI SSE dan Bapak Lukman Soleh Eskom. Selanjutnya salam kata salam semoga kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi atau diseminasi dari Ibu Farah dan Pak Lukman. Selanjutnya kita ikuti doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Hanif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pada pagi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, yakni pengarahan dari Bapak Kepala SMPN Surabaya yang dalam hal ini akan disampaikan Bapak Dr. Anton
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum, Ibu Wakasarpras, Ibu dan Bapak Ketua Kompetensi Keahlian, Bapak Ibu Guru, dan yang punya hajat Pak Lukman sama Bu Parahma yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, sehingga bisa hadir memenuhi undangan Pak Lukman dan Bu Parahma dalam rangka diseminasi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman, penyerapan dan pengalaman budaya yang positif untuk calon guru penggerak angkatan ke-7 Surabaya. Selamat dan salam mari kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Semoga nanti kita di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini merupakan sebenarnya agen perubahan, pemimpin pembelajaran. Diharapkan bisa menumbuh kembangkan potensi anak didik, bisa menjadi motor penggerak di sekolah, sehingga nanti sekolah ini ke depan diharapkan bisa menjadi teladan bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama nanti diharapkan dari beliau berdua ini juga menjadi penggerak di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini, sehingga keberadaan guru penggerak ini juga diharapkan nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan selama workshop guru penggerak, kemudian diaplikasikan di sekolah, didiseminasikan seperti ini kepada warga sekolah, kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Pak Lukman, Bu Parahma ini nanti benar-benar bisa kita aplikasikan oleh teman-teman di sekolah ini. Bapak Ibu guru SMK Surabaya, alhamdulillah pada hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yang mana pada sampai hari ini saya dan teman-teman yang ikut sebagai calon guru penggerak itu sudah sampai ke modul 1.4. Dan ini merupakan kewajiban kami untuk menyebarkan, mendiseminasikan hasil apa saja yang sudah kami dapatkan selama ini. Masih semangat Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Baik. Ya. Nah, ini adalah Bapak fasilitator kami, Bapak Kristianto. Beliau tinggal di Malang. Kemudian pendamping praktek, pengajar praktek kami Ibu Diana. Beliau adalah guru SMK Kesal. Baik, budaya positif ini artinya budaya positif ini harapannya bisa diterapkan di sekolah, yang mana ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat motivasi
perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya, paradigma pembelajaran kita selama ini adalah berpusat pada guru. Semua materi, semua hal-hal yang kita sampaikan ke murid kita itu semua berpusat pada guru. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini itu akan dirubah paradigmanya, yang mana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pelajaran ini berpusat pada murid. Setiap apapun yang kita berikan, kita berikan stimulus, rangsangan kepada mereka. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang kita berikan. Dan kadang kita tidak terpaku dengan satu jawaban. Kadang mereka itu punya banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Apalagi saya sendiri mengajar di RPL, pemrograman, itu kan style gaya mereka itu beda-beda. Dan kami memang tidak mewajibkan harus dengan cara seperti ini. Tapi yang penting adalah hasilnya benar. Nah, dengan seperti itu mereka akan mencoba menyelesaikan setiap studi kasus yang kami berikan dengan cara-cara mereka. Ada yang menulis coding begitu banyaknya, ada yang singkat tapi hasilnya sama. Gitu. Nah, artinya seperti itu salah satu contoh. Ataupun dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, sehingga harapannya adalah studi ini akan terpenuhi semua kebutuhannya, sehingga nanti akan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kita tahu profil belajar Pancasila yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bisa mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Berikutnya ya, ini adalah miskonsepsi teori kontrol ya. Artinya apa? Adalah sebuah ilusi yang sekarang kita itu sampai hari ini mungkin kita yang mana tadi kita pembelajarannya berpusat pada guru, kita berhak memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Coba ini kerjakan, coba ini yang benar. Padahal sekarang itu pembelajaran sudah mereka harus dengan segala cara mencari sumber belajar dan menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, ini guru selama ini adalah mengontrol murid. Ya seperti itu. Jadi sama dengan ya ketika mereka itu kita paksa untuk kamu harus selesai hari ini pekerjaannya, kamu jangan sampai terlambat di pelajaran saya. Kemauan mereka, keaktifan mereka itu akhirnya terpaksa karena faktor luar, terpaksa karena faktor orang lain, karena takut dihukum. Nah, sehingga mereka tidak ada kesadaran untuk bisa ya bertanggung jawab, bisa mandiri ya. Nah, tugas kita itu adalah memunculkan hal seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah. Dengan kritik, dengan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak-anak. Nah, ini sebuah miskonsepsi yang ada selama ini. Next, Pak. Ya, ini salah satu perbedaannya, mana sekarang paradigmanya berubah, yaitu dengan pendekatan teori kontrol. Ya, nah, contohnya misalkan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Setiap anak punya cara, punya apa istilahnya pengalaman yang berbeda, dan mereka punya kemampuan yang berbeda di dalam satu kelas. Terkadang selama ini ya, bahkan mungkin di sekolah kita sudah ada anak-anak yang kemampuannya beda, ada yang fast learning, ada yang slow learning, dan lainnya. Nah, akhirnya kan cara penanganan kita juga berbeda, pemberian tugas pun bisa berbeda. Nah, seperti itu. Sehingga di dalam teori kontrol itu semuanya akan dirubah. Semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksa anak untuk
sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang penting kita bisa mengarahkan ke nilai-nilai yang positif. Next. Nah, ini salah satu disiplin yang ada beberapa istilahnya disiplin yang mana kita sudah tahu. Disiplin itu adalah tata tertib, kepatuhan pada satu aturan, ya. Yang mana masa anak sekarang itu disiplin harus dipaksa, ya. Disiplin harus dipaksa. Nah, karena ada kurikulum mereka baca ini akan dirubah, bahwasanya bagaimana mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Nah, muncullah yang namanya disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya mereka itu mampu mandiri, mampu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan selama di sekolah. Nah, di sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasinya dari dalam. Mereka mau bekerja mandiri, mereka mau mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, yaitu kan menurut sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Berikutnya, ya ini salah satu contoh ini kebajikan yang harapannya kita pelan-pelan harapannya bisa anak-anak kembangkan, ya. Ini salah satu contoh beberapa institusi atau organisasi yang mana contoh beberapa nilai kebajikan yang bisa ditularkan dari profil Pajar Pancasila, kemudian dari IBU Premier Years Program, kemudian life skill. Nah, contoh seperti ini itu harapannya adalah kita berusaha. Jadi memang tidak mudah, ya, menumbuhkan kesadaran anak untuk mandiri, berdalam kritis, ya, kemudian menghargai orang lain, itu memang butuh proses. Paling tidak kita berusaha agar nilai-nilai kebajikan yang ada ini bisa tertanam pada diri mereka. Ini beberapa contohnya. Ya, tadi sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Namanya bertahan hidup pasti ya butuh makan, pakaian. Nah, ini memang kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang pertama. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, rasa ingin diperhatikan, ya, rasa ingin diperhatikan, kerjasama, menjadi bagian yang penting dalam kelompok. Nah, ini merupakan dasar manusia. Ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk disegani, mampu memimpin, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ya. Pastinya setiap orang pasti 5 ini dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita ketahui. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu punya beberapa motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita diminta untuk ya jangan sampai terlambat, jangan sampai ya jangan. Nah, sehingga apa? Salah satu motivasinya adalah jangan sampai nanti dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua ada juga perilaku yang ya orang dengan ya dia menunjuk diri, ingin tampil depan, itu ada yang ingin mendapatkan imbalan, ada yang ingin mendapatkan penghargaan, ya macam-macam motivasinya. Nah, ini beberapa contoh motivasi perilaku manusia menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, yang berbeda. Ya, ini di dalam materi yang disampaikan ke program bergerak, di sini ada perbedaan adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
kita sudah tahu hukuman itu kadang tidak terencana. Anak datang, lu sudah bel, langsung baris, tidak terencana, tiba-tiba langsung lari, hormat bendera. Nah, ini salah satu contoh hukuman. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saya terlambat, saya disuruh ngapain? Ya, dan bersifat satu arah. Guru tertib langsung perintah anak-anak yang terlambat masuk kelas melakukan apa? Nah, itu salah satu contohnya. Bisa berupa psikis, bisa berupa fisik. Konsekuensi adalah, yang kedua adalah konsekuensi. Ini terencana. Ketika kamu melakukan pelanggaran, konsekuensinya apa? Nah, anak ini dibuat tidak nyaman dengan kesalahannya, ya. Dan kemudian berikutnya guru akan selalu monitor ketika anak itu melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga kalinya. Dan anak harus tahu konsekuensinya apa. Seperti itu. Sedangkan restitusi ini menciptakan kondisi bahwasanya murid itu menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya dengan diajak diskusi. Ya, seperti itu. Nanti mungkin ada contoh-contohnya nih. Next, Pak. Ya, ini contoh. Ya, saya tinggal ngambil ini ya. Ini posisi kontrol guru nih. Nah, seperti ini. Hukum, teman, manajer, membuat merasa bersalah, dan memantau. Nah, ya ini membuat bersalah apa tadi? Nah, ini monggo. Apakah ini sebuah hukuman atau sanksi, Pak Jasuli? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan. Hukuman, klik Pak, hukuman. Ya, benar. Ayo next. Memasukkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Sanksi. Next, Pak. Nah, ini. Langsung menit dan selalu. Yang pertama. Yang pertama, konsekuensi. Ini Pak, apakah betul? Ya. Oke, selanjutnya kita sini berikutnya. Ini tugas Pak Alman. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Monggo. Sanksi atau konsekuensi? Saya duduk pinggir bangku. 10 juta rupiah. Ya, nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh apakah ini sebuah hukuman atau sebuah sanksi atau konsekuensi. Ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya. Ada dua contoh. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah guru yang sebagai penghukum ya. Langsung to the point, okay? Nah, ini penghukum. Yang kedua, Pak, next, Pak. Nah, ini berapa kali Bapak Ibu harus ingatkan, harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Oh no, gitu, salah ini. Nah, ini kan akhirnya anak kita membuat mereka itu bersalah. Ya caranya mereka merasa bersalah gitu ya. Nah, ini kami itu bolak-balik ya melakukan kesalahan. Nah, ini salah satu contoh statement ya, pernyataan dari guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini contohnya. Next, Pak. Nah, ini ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sudah nggak apa-apa, kali jangan sampai berbuat lagi. Ya, ini sebagai teman ya. Nah, sebagai WSD katanya. Berikutnya, nah ini kamu sudah melanggar peraturan kesekian kalinya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, nanti setelah upacara kamu beli atributnya ya ke operasi dan
diingatkan lagi. Ini sebagai pemantau, ya, guru sebagai pemantau. Next. Ya, ini manajer. Arahnya didudukkan. Kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Terus gimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Kamu kan sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kan tidak boleh tidur di kelas, atau tidak tidur di kelas. Kamu tidur di kelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Nah, mereka akan sadar dengan kesalahannya dan harus siap dengan konsekuensinya. Nah, ini sebagai seorang manajer, bahkan mempertemukan kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah. Nah, guru bisa sebagai manajer. Antar teman, makan dan minum di luar ruangan. Ya. Berikutnya, misalkan tidak terlambat masuk kelas, itu salah satunya. Hindari kata-kata yang penekanannya negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi disampaikan bahwasanya ketika anak berbuat salah, maka ada tahapan-tahapan penyelesaiannya. Tujuannya adalah agar anak itu nantinya punya jiwa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menetapkan identitas. Ketika anak itu berbuat salah, kita panggil, kemudian kita tanya, ya salah itu wajar mas, nggak ada manusia yang sempurna. Kamu ceritakan tadi berbuat apa. Nah, jadi teorinya ibu ya, jadi bapak ibu gini, teorinya ini kan kita bicara teorinya gitu. Jadi teorinya itu anak itu didudukkan, diajak bicara, kemudian cari solusi. Tadi bapak ya dulu ya pernah seperti ini, ya jam kosong bal-balan gitu. Jadi contoh, nah, seperti itu ya. Nah, kan dulu saya juga pernah gitu. Jadi bermasalah itu wajar, ya. Kemudian sebab saya tidak ingin mencari tahu, ya siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, ini salah satu contoh menstabilkan identitasnya. Kemudian divalidasi. Tadi kan kamu mengganggu temanmu di kelas, benar ya? Iya. Alasannya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, ini, ya. Ya mungkin kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting, rebutan apa itu? Rebutan barang gitu ya. Jadi sehingga terjadi konflik, rame di kelas, ya. Nah, seperti yang pernah kejadian di yang RPL itu gitu. Nah, hari-harinya mereka bersama, lah kok katanya, oh kita lewat itu, padahal hari-harinya itu bersama, kemana-mana bersama, kok yo tukaran ya, berantem dalam kelas. Kenapa gitu ya? Nah, itu alasannya apa? Kesenggol pak, kesenggol ya. Itu repot ya. Nah, ini jadi kita validasi ya. Kamu dia memang mengakui kesalahannya. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, saling menghormati temanmu, ya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh kalimat ya dalam segitiga restitusi. Contohnya sebenarnya dalam bentuk video, gitu ya, dalam bentuk video, ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari